Kembali di iNews Siang, pemirsa, penembakan massal terjadi di sebuah tempat wisata di wilayah Pahalgam, Kashmir, India, Selasa kemarin waktu setempat, dan sedikitnya 26 orang turis dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Inilah suasana saat warga mengiringi pemakaman seorang operator wahana kuda poni yang tewas usai mencoba menghentikan serangan massal yang terjadi di Pahalgam, Kashmir, Selasa kemarin. Dalam serangan yang menewaskan 26 orang, banyak diantaranya turis asal India. Serangan terjadi sehari setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang sedang dalam lawatan ke India. Sementara kelompok bersenjata The Resistance Front mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Wah, cantik banget tuh gunungannya, keren, Masya Allah. Bisa lihat sejelas ini nih. Sementara itu, saat insiden terjadi, sejumlah WNI sedang berada di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di objek wisata Gulmarg. Terdapat 11 orang wisatawan WNI yang terdiri dari 10 wanita dan 1 laki-laki serta 1 orang tour guide. Saat ini para WNI di sana sedang menunggu untuk dievakuasi ke New Delhi dan sudah berkomunikasi dengan kedutaan RI di India. Bisa lihat sejelas ini nih. Sama kayak di bis tadi. Enggak. Ini loh, dekil. Ininya soalnya kotor tuh ininya. Ya. Wah, cantik banget tuh gunungannya, keren, Masya Allah. Bisa lihat sejelas ini nih. Sama kayak di bis tadi. Enggak. Ini loh, dekil. Ininya soalnya kotor. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi soal temuan 9 produk makanan olahan mengandung babi. BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya dinyatakan lolos sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng.
Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam juga, Pak. sudah direkam semua. Ini barang buktinya. udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya. Bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait ditemukannya uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah hakim di Jepara, Jawa Tengah, kita bergabung dengan rekan Alip Sutarto di sana. Selamat siang, Alip. Bagaimana situasi di sana usai penggeledahan yang dilakukan Kejagung? Ya, bisa saya sampaikan, saya berada di rumah kerabat dari Hakim Tipikor Ali Muhtarom, tersangka kasus suap minyak goreng mentah. Salah satu rumah kerabat yang ada di Desa Tunggul Pandian, Kecamatan Alumsari ini dijadikan tempat untuk menyimpan uang dan telah dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Tempat ini ditemukan sekitar 5,5 miliar rupiah dalam wujud uang pecahan dolar. Bisa saya gambarkan suasana rumah untuk saat ini dalam kondisi sepi karena pemilik rumah masih melakukan aktivitas di luar. Suasana kampung pun sepertinya tidak terlihat kegaduhan atau mungkin hal-hal yang membuat aneh gitu. Memperlihatkan kepada pemirsa, kepada kami, bagaimana suasana rumah di sana? Oke, bisa saya perlihatkan kondisi rumah saat ini. Inilah rumah salah satu kerabat dari Ali Muhtarom, hakim tersangka kasus suap ekspor minyak goreng mentah. Suasananya terlihat sepi, tidak ada aktivitas dari pihak pemilik rumah. Tidak ada penyegelan sama sekali dari Kejaksaan Agung selepas adanya penggeledahan. Berarti apakah itu keluarga ini masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu di rumah ini? Informasi yang saya dapat dari warga setempat,
keluarga masih bisa beraktivitas seperti biasa. Oke. Berarti tidak ada istilahnya tidak ada sterilisasi ataupun semacam apa namanya tali begitu ya atau garis kejaksaan yang diberikan di rumah ini begitu ya? Kalau saya lihat keliling rumah tidak ada satupun pintu rumah yang tersegel oleh Kejaksaan Agung. Oke, baik. Lalu yang Anda tahu rekan Alip, apakah Hakim Ali ini sering tinggal di rumah ini atau hanya berkunjung saja? Kita coba tadi mengorek dari warga-warga sekitar, Hakim Ali Muhtarom ini sama sekali tidak pernah terlihat untuk datang ke rumah kerabatnya yang ada di Tunggul Pandian ini. Oke, jadi uang ini memang sengaja dititipkan begitu di rumahnya? Bisa jadi ini sengaja untuk dititipkan, tapi kita tidak tahu persis apakah pihak kerabat tahu kalau uang itu hasil dari uang suap gitu. Oke, rekan Ali mungkin Anda bisa lebih dekat lagi untuk memberitahukan kepada kami bagaimana situasi di rumah hakim pasca penggerebekan atau penggeledahan tadi malam. Mungkin bisa lebih mendekat. Saya luruskan Zila bahwa rumah ini bukan rumah Hakim Ali Muhtarom, tapi ini adalah rumah dari kerabat dari Ali Muhtarom. Untuk rumah Ali Muhtarom sendiri berada di Desa Pelengkerep, Kecamatan Mayong. Jadi jaraknya cukup jauh dari rumah kerabat ini. Oke, baik. Lalu apakah Anda bisa mendekat lagi untuk memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi di rumah kerabat Hakim Ali ini? Maaf Zila, mungkin ini salah satu kita tidak berani untuk terlalu mendekat karena tuan rumah sendiri tidak ada di rumah. Kita belum bisa izin ke pihak tuan rumah. Nanti ada mungkin masalah-masalah tersendiri yang mungkin kami tidak berani untuk mendekat lebih dekat gitu. Baik, tapi apakah ada penjagaan di sana pasca penggeledahan? Bisa saya sampaikan, kita juga sudah konfirmasi ke pihak aparat setempat, khususnya pihak kepolisian. Untuk penggeledahan sendiri baru tahu setelah adanya berita-berita di media sosial yang telah viral beberapa waktu lalu, dan tidak ada sama sekali penjagaan dari pihak kepolisian. Oke, baik. Lalu bagaimana respon tetangga sekitar terkait dengan penggeledahan kemarin? Karena penggeledahan itu dilakukan pada malam hari, tepatnya pada tanggal 13 Minggu malam, itu sempat kaget juga karena dilakukan pada malam hari gitu. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh warga sekitar ataupun mungkin RT terkait pasca penggeledahan semalam? Apakah akan lebih areanya akan lebih dijaga begitu oleh warga setempat atau seperti apa? Atau aktivitasnya normal aja seperti biasa? Dari pihak RT tadi juga bilang tidak ada penjagaan sama sekali, ya hidup seperti biasa. Jadi masyarakat tidak begitu terpengaruh dengan penggeledahan ini. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasusnya juga gitu ya mengenai kasus ini. Terima kasih rekan Alip Sutarto yang melaporkan langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dari informasi lainnya, pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia kini diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adidarmo. Saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia, bahasa Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Karena itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa titipan, saya deg-degan dengan 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk.
Tidak ada saya kopi, ini semua saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengkopi. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Dirjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Wah, sehat sukses. Terima kasih. Sudah semua kan aman sudah. Sementara sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025, usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.